Shalom, 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 haleluya, selamat hari Minggu. Luar biasa, kita kembali berada di minggu kedua di bulan September ini, tepatnya tanggal 11 September tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Karena itu siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapan saudara meski harus di rumah. Hormati kehadiran Tuhan, dan Tuhan juga akan melakukan sesuatu bagi saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, mari izinkan Tuhan bicara terlebih dahulu kepada kita secara pribadi lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita pada minggu pagi yang luar biasa ini, firman-Nya tidak pernah gagal. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah buah pikiran atau isi hati Tuhan sendiri. Di dalamnya terkandung hikmat Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan dan pedoman hidup bagi orang-orang yang percaya. Bahkan dikatakan di dalam kitab 2 Timotius pasal ke-3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seluruh jawaban dari permasalahan hidup yang dialami oleh manusia ada di dalam firman Tuhan. Amin. Mulai dari masalah yang sangat sepele sampai kepada masalah yang begitu complicated. Jika tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, firman Tuhan adalah solusi terbaik. Daud mengalami pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Di setiap pergumulan yang dihadapinya, ia senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Akhirnya terbukti bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Karena itu sidang jemaat Tuhan, di pagi hari yang luar biasa ini, di minggu yang luar biasa ini, serahkan semua permasalahanmu kepada Tuhan. Sebab dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan apapun yang kita adukan kepadanya. Abraham pun mengalami penggenapan janji Tuhan secara luar biasa. Sekalipun janji itu tidak masuk akal, Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang dan sebanyak pasir di tepi pantai. Padahal usia Abraham sudah 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Tetapi semuanya itu menjadi sebuah pertanda kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya ditepati tepat pada waktunya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, nantikanlah janji Tuhan dengan setia. Jangan terpengaruh situasi atau keadaan apapun, karena apa yang difirmankan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, dan tepatlah Tuhan memulihkan mereka pada waktu perkenanan Tuhan. Demikian pula dengan kita, segala yang difirmankan oleh Allah tidak akan pernah gagal. Segala sesuatu yang difirmankan Allah pasti terjadi, dan percayalah, semuanya tepat pada waktunya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk kita datang menuju rumah Tuhan. Karena sungguh firman-Nya tidak pernah gagal. Apa yang dijanjikan kepada saudara akan digenapinya pada hari ini juga. Karena itu
Persiapkan dirimu untuk menikmati hadirat Tuhan. Bawa hidupmu menjadi dupa yang harum, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan, menuju rumah Tuhan kiranya karunia Allah dan penyertaan-Nya menyertai dirimu sampai di rumah Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, kiranya pelayananmu disertai dengan pengurapan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Diberkatilah kita semua dengan api janjinya bahwa apa yang diperbuat tangan kananmu dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, terlebih ketika engkau akan bertujuan untuk datang ke rumah Tuhan, dan setelah engkau pulang dari rumah Tuhan, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.